Halo sahabat Cahaya Cerita, selamat datang kembali di tempat di mana imajinasi menyala dan setiap kisah hidup kembali. Jangan lupa subscribe untuk jelajahi dunia yang penuh makna bersama Cahaya Cerita. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik bukit hijau, hidup seorang gadis bernama Lila bersama keluarganya. Desa itu, bernama Pananjung, dikenal subur dan penuh kedamaian. Ladang-ladang mereka membentang luas, hijau menghampar sejauh mata memandang, menjadi sumber kehidupan utama bagi penduduk desa. Setiap keluarga di sana hidup dari hasil tani, dan begitu pula keluarga Lila. Ayahnya, Pak Dharma, adalah seorang petani ulet yang setiap pagi berangkat ke ladang dengan harapan panen yang melimpah. Lila adalah gadis berusia 18 tahun yang ceria, meskipun kadang keras kepala. Sejak kecil, ia terbiasa membantu keluarganya di ladang. Ia tangkas bekerja, tetapi memiliki kebiasaan memandang rendah makhluk-makhluk kecil seperti burung atau hewan liar yang sering dianggap sebagai pengganggu ladang. Suatu pagi, ketika Lila sedang memeriksa ladang bersama ayahnya, ia menemukan beberapa tanaman padi yang rusak. Daunnya berlubang, batangnya patah, dan sebagian besar terlihat layu. Hatinya bergemuruh. "Apa yang terjadi, Ayah? Kenapa ladang kita begini?" tanyanya panik. Pak Dharma menghela napas panjang. "Mungkin hewan-hewan liar dari hutan. Belakangan, ular dan tikus semakin sering masuk ke ladang. Kita harus lebih waspada." Lila mengerutkan dahi. "Jika mereka terus seperti ini, panen kita akan gagal. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Dalam benaknya, hewan-hewan itu adalah musuh besar yang harus dinyahkan. Keesokan harinya, Lila memutuskan untuk pergi ke ladang lebih awal dari biasanya, bersiap menjaga tanaman mereka dari ancaman hewan liar. Ia membawa cangkul di tangan kanannya, siap menghadapi apapun yang mengganggu. Ketika ia tengah memeriksa sudut ladang, matanya tiba-tiba menangkap bayangan besar yang bergerak di antara tanaman. "Siapa di sana?" serunya, penuh kewaspadaan. Ketika ia mendekat, ia melihat seekor ular besar, hampir sepanjang tubuhnya, melingkar di dekat salah satu rumpun padi. Kulit ular itu berkilau dengan sisi kehijauan yang aneh, seperti menyala di bawah sinar matahari. Lila tertegun sesaat, tetapi rasa takutnya berubah menjadi kemarahan. "Kau yang merusak ladang kami!" teriaknya, mengangkat cangkulnya. Ular itu hanya menatapnya dengan mata kuningnya yang tajam, tanpa menunjukkan tanda-tanda menyerang. Tanpa pikir panjang, Lila mengayunkan cangkulnya. "Pergi dari sini atau aku akan membunuhmu." Ayunan pertama meleset, tetapi ular itu tetap diam, seperti tidak melawan. Hal ini justru membuat Lila semakin marah. Ia merasa diremehkan oleh makhluk itu. Dengan kekuatan penuh, ia menghantamkan cangkulnya lagi, kali ini mengenai tubuh ular itu. Darah mengalir di antara tanaman, dan ular itu menggelepar lemah. Lila memandang bangkai ular itu dengan puas. "Habis sudah kau. Ladang ini bukan tempatmu." Ia kemudian menyeret tubuh ular itu dan membuangnya ke sungai dekat ladang. Namun, ketika ia kembali ke rumah, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ladang yang biasanya terasa sejuk dan nyaman kini terasa berat dan pengap. Angin yang biasa berhembus lembut mendadak terhenti, dan udara terasa dingin. "Mungkin aku terlalu lelah," gumamnya sambil masuk rumah. Namun, rasa cemas mulai menghantui hatinya. Ia tidak sadar bahwa perbuatannya telah membuka pintu bagi kutukan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, ketika ia tidur, ia bermimpi tentang ular besar yang ia bunuh. Dalam mimpi itu, ular itu tidak lagi tampak sebagai hewan, melainkan berubah menjadi sosok manusia tua dengan jubah panjang yang terbuat dari sisik ular. Sosok itu menatapnya dengan mata penuh kemarahan. "Kenapa kau membunuhku, Lila? Aku tidak mengganggumu. Aku hanya melindungi ladang ini, seperti yang telah ditugaskan oleh leluhur desamu," kata sosok itu. Lila mundur dalam mimpinya, tubuhnya gemetar. Aku hanya melindungi ladang keluargaku. Kau merusak tanaman kami." Sosok itu mendekat, dan suaranya bergema di udara. "Kau salah. Aku adalah penjaga ladang ini. Aku melindungi tanah ini dari hama dan bencana, menjaga keseimbangan yang diberikan oleh leluhurmu. Tapi kau membunuhku tanpa alasan." Sebelum Lila bisa menjawab, sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba tubuhnya terasa berat.
Ia menunduk, melihat tubuhnya berubah. Dari pinggang ke bawah, kulitnya bersisik dan berubah menjadi ekor ular yang panjang. Ia berteriak ketakutan, tetapi sosok itu hanya menatapnya dingin. Ini adalah hukumanmu, Lila. Kau akan belajar bahwa setiap makhluk hidup memiliki perannya di dunia ini. Hingga kau menyadari kesalahanmu dan membuktikan bahwa kau mampu menghormati alam, kutukan ini tidak akan hilang. Fajar belum menyingsing ketika Lila terbangun dari tidurnya. Keringat membasahi dahinya, dan jantungnya berdegup kencang. Ia masih bisa merasakan mimpi aneh yang menghantuinya semalam, seolah-olah sosok roh penjaga itu benar-benar ada di hadapannya. Namun, saat ia mencoba bangkit dari tempat tidur, tubuhnya terasa aneh. Ia mendapati dirinya tidak bisa berdiri dengan normal. Perasaan cemas mulai menguasainya. Ia menyingkap selimut dan menatap tubuhnya. Napasnya tercekat. Dari pinggang ke bawah, tubuhnya telah berubah menjadi ekor ular besar bersisik. Sisik-sisik itu berwarna kehijauan, mengkilap di bawah cahaya remang-remang pagi. Ekor itu melingkar di tempat tidur, seolah-olah itu bukan bagian tubuhnya. Apa yang terjadi pada tubuhku? Bisiknya dengan suara gemetar. Ia menyentuh ekornya dengan tangan gemetar, berharap ini hanya mimpi buruk lain. Tapi sensasi dingin dari sisiknya membuatnya sadar bahwa ini nyata. Ia menjerit ketakutan. Jeritan itu menggema di seluruh rumah, membuat orang tuanya, Pak Dharma dan Bu Sari, bergegas masuk ke kamarnya. Begitu mereka melihat keadaan Lila, keduanya membeku. Wajah mereka memucat, dan mata mereka membelalak ngeri. "Lila, apa yang terjadi padamu?" tanya Pak Dharma dengan suara bergetar, tetapi ia tidak berani mendekat. Aku tidak tahu, Ayah," tangis Lila. Ia memandang kedua orang tuanya dengan penuh harap, seolah mereka bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Tapi yang ia lihat hanyalah ketakutan di wajah mereka. Bu Sari mundur selangkah, memegangi dadanya. Ini kutukan. Apa yang telah kau lakukan, Lila?" Lila terdiam, pikirannya berputar cepat. Mimpi itu, roh penjaga itu, ular yang ia bunuh. Semua mulai terangkai dalam pikirannya. Ia menatap orang tuanya dengan air mata mengalir. Aku membunuh seekor ular di ladang kemarin. Aku pikir itu hanya hewan yang merusak tanaman kita." Pak Dharma menggelengkan kepala. "Lila, kau tahu bahwa desa ini memiliki kepercayaan. Ular-ular di ladang bukanlah hewan biasa. Mereka adalah penjaga yang dikirim oleh leluhur untuk melindungi tanah ini." "Tapi aku tidak tahu. Aku hanya ingin melindungi ladang kita," balas Lila dengan putus asa. Di tengah ketegangan itu, ketua adat desa, Ki Sancaka, tiba-tiba datang ke rumah mereka. Rupanya, salah satu tetangga mendengar jeritan Lila dan melaporkannya kepada tetua desa. Ki Sancaka, seorang pria tua dengan jubah sederhana, membawa tongkat kayu panjang yang dipenuhi ukiran simbol-simbol kuno. Ia masuk dengan langkah tenang, meski matanya menyiratkan kekhawatiran. "Lila," katanya dengan suara berat, "apa yang telah kau perbuat?" Dengan terbata-bata, Lila menceritakan kejadian di ladang. Ia mengakui bahwa ia membunuh seekor ular besar tanpa mengetahui makna keberadaannya. Setelah mendengar ceritanya, Ki Sancaka menghela napas panjang. "Ular yang kau bunuh bukanlah ular biasa," ujarnya. "Ia adalah penjaga ladang, makhluk suci yang diberikan oleh leluhur desa kita. Ia bertugas menjaga keseimbangan alam di sini, memastikan tanah tetap subur dan hasil panen melimpah. Dengan membunuhnya, kau telah merusak keseimbangan itu." Lila memandang Ki Sancaka dengan mata memerah. "Tolong, Ki. Aku tidak tahu. Apa yang harus aku lakukan untuk memperbaiki ini? Aku tidak bisa hidup seperti ini." Ki Sancaka menatap Lila dalam-dalam, lalu berkata, "Kutukan ini adalah hukuman dari roh penjaga. Namun masih ada harapan untukmu. Untuk mematahkan kutukan ini, kau harus membuktikan bahwa kau telah belajar menghormati alam dan makhluk hidup di sekitarmu. Ada satu cara, kau harus menemukan tanaman legendaris yang disebut daun keabadian. Tumbuhan ini hanya tumbuh di hutan keramat." "Hutan keramat?" tanya Lila, suaranya bergetar. Semua penduduk desa tahu bahwa hutan keramat adalah tempat yang sangat berbahaya. Banyak yang pernah masuk ke hutan itu, tapi hanya sedikit yang kembali.
Ya, jawab Kisancaka. Hutan itu penuh dengan makhluk gaib dan ujian. Tapi hanya mereka yang memiliki hati tulus dan mampu menghormati alam yang dapat menemukan daun keabadian. Ini adalah perjalanan yang tidak mudah, Lila. Kau harus siap menghadapi ketakutan dan tantangan terbesarmu. Lila terdiam, menimbang kata-kata Kisancaka. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan sangat sulit, tetapi ia tidak memiliki pilihan lain. Dengan tekad yang mulai tumbuh, ia mengangguk. Aku akan melakukannya, Ki. Aku akan menemukan daun keabadian dan mematahkan kutukan ini. Kisancaka tersenyum tipis, tetapi matanya tetap serius. Perjalananmu tidak hanya untuk mematahkan kutukan, Lila. Kau juga harus belajar bahwa setiap makhluk memiliki perannya di dunia ini, tidak peduli seberapa kecil atau menjengkelkan mereka terlihat. Itu adalah pelajaran yang harus kau bawa sepanjang hidupmu. Malam itu, Lila duduk sendirian di depan rumah, memandangi bulan yang memantulkan cahayanya ke ekor sisiknya. Ia tahu hidupnya telah berubah selamanya. Namun, di balik ketakutannya, ada secercah harapan. Perjalanan panjang untuk menebus kesalahan telah dimulai. Hari itu datang lebih cepat dari yang Lila duga. Setelah mendengar penjelasan dari Kisancaka, ia tahu bahwa ia harus segera memulai perjalanan menuju hutan keramat. Waktu bukanlah sekutunya. Ladang keluarganya kini terancam kehilangan kesuburannya, dan desa perlahan-lahan akan menghadapi bencana. Namun, yang paling penting bagi Lila adalah mematahkan kutukan ini dan menebus kesalahannya. Pagi itu, desa Pananjung diliputi suasana muram. Penduduk desa, yang telah mendengar tentang kutukan Lila, menatapnya dari kejauhan dengan campuran rasa takut dan iba. Tubuhnya yang setengah ular menjadi bahan bisik-bisik di antara mereka. Tidak ada yang berani mendekatinya, bahkan teman-temannya sendiri. Busari, ibunya, dengan air mata berlinang, menyiapkan bekal untuk Lila. Ia memasukkan nasi, ikan kering, dan beberapa ubi rebus ke dalam daun pisang, lalu menyerahkannya kepada Lila. "Hati-hati, Nak," katanya dengan suara bergetar. "Ibu tidak bisa ikut bersamamu, tapi doa kami akan selalu menemanimu." Pak Dharma hanya berdiri di dekat pintu. Matanya basah tetapi penuh kebanggaan. "Kau harus kuat, Lila. Ini bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk desa kita. Jangan menyerah, apapun yang terjadi." Lila mengangguk pelan, meski hatinya berat meninggalkan keluarga dan desanya. Ia tahu, ini adalah tanggung jawab yang harus ia pikul sendiri. Dengan tongkat kayu sederhana yang dipinjamkan Kisancaka untuk membantunya berjalan, Lila memulai perjalanannya menuju hutan keramat. Setelah berjalan beberapa jam, ia mulai memasuki daerah yang jarang dikunjungi orang. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, dengan akar-akar yang mencuat dari tanah seperti tangan-tangan yang mencoba meraihnya. Udara di sekitarnya berubah menjadi dingin dan lembab, membuat bulu kuduknya meremang. Lila berhenti sejenak di tepi sungai kecil untuk beristirahat. Ia membuka bekalnya, tetapi kehilangan nafsu makan begitu melihat pantulan dirinya di permukaan air. Wajahnya masih sama, tetapi ekor ular panjang yang menggantikan kakinya membuatnya merasa asing dengan tubuhnya sendiri. "Apakah aku bisa kembali seperti semula?" gumamnya pada dirinya sendiri. Semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, suasana menjadi semakin gelap dan menekan. Pohon-pohon raksasa dengan dedaunan lebat menghalangi cahaya matahari. Suara burung hantu dan gemerisik daun membuatnya terus-menerus menoleh. Di beberapa tempat, ia melihat batu-batu besar yang ditumbuhi lumut tebal, seolah menjadi tanda bahwa tempat ini telah lama tidak dijamah manusia. "Aku harus terus maju," katanya pada dirinya sendiri. Malam mulai turun, dan Lila menemukan sebuah gua kecil untuk berlindung. Ia menyalakan api kecil dengan ranting yang ia kumpulkan, lalu duduk memeluk lutut di dekat nyala api. Hatinya dipenuhi kekhawatiran, tentang perjalanan yang belum jelas akhirnya, tentang keluarganya yang ia tinggalkan, dan tentang apakah ia mampu mematahkan kutukan ini. Namun, di tengah rasa cemas itu, ia mengingat ucapan Kisancaka, "Kau harus belajar menghormati alam dan makhluk hidup di sekitarmu." Perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan daun keabadian, tetapi juga tentang mengubah dirinya. Dengan tekad yang mulai menguat, Lila berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah, apapun yang terjadi. Ia akan menghadapi segala rintangan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk desanya dan keluarganya. Malam itu,
Meski dikelilingi kegelapan hutan, nyala api kecil di depannya menjadi simbol harapan yang tak akan padam. Ketika pagi menjelang, Lila terbangun dengan tubuh yang masih kaku dan lelah. Suasana hutan keramat di pagi hari terasa berbeda dari malam sebelumnya. Kabut tebal menyelimuti pepohonan, membuat segala sesuatu tampak abu-abu dan suram. Suara-suara hutan terdengar lebih pelan, seperti sedang mengamati setiap langkah yang diambil oleh seorang penyusup. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Lila melanjutkan perjalanan. Tongkat kayu di tangannya membantu menopang tubuhnya, sementara ekor ular yang kini menjadi bagian dari dirinya bergerak lambat di tanah yang lembab. Meski sulit, ia mulai terbiasa dengan gerakan itu, meskipun rasa malu dan jijik terhadap dirinya sendiri masih menghantuinya. Namun, Lila tahu bahwa perjalanan ini akan penuh ujian, seperti yang dikatakan Ki Sancaka. Dan benar saja, tak lama setelah ia berjalan lebih jauh ke dalam hutan, suasana berubah drastis. Langkah Lila terhenti ketika ia tiba di sebuah jalan setapak yang bercabang menjadi dua arah. Di tengah kedua jalan itu, berdiri sebuah pohon tua yang aneh. Batangnya bengkok seperti tubuh manusia yang membungkuk, dan cabang-cabangnya tampak seperti tangan yang menjulur ke segala arah. Akar-akarnya mencuat keluar dari tanah, seolah hidup. Tiba-tiba, dari pohon itu, terdengar suara serak yang dalam. Siapa yang berani menginjakan kaki di hutan keramat ini? Suara itu menggema, membuat Lila merinding. Dengan gugup, Lila menjawab, Aku Lila. Aku datang ke sini untuk mencari daun keabadian dan menebus kesalahanku." Dari batang pohon itu, muncul wajah yang terbentuk dari lekukan kayu, seperti topeng alami yang terukir di kulitnya. Mata pohon itu bersinar redup, menatap Lila dengan penuh penilaian. "Kesalahan apa yang kau perbuat, wahai gadis setengah ular?" tanyanya. Lila menundukkan kepala, malu untuk mengakui. Namun, ia tahu ia harus jujur. "Aku telah membunuh seekor ular yang ternyata adalah penjaga ladang di desaku. Karena itu, aku dikutuk menjadi seperti ini." Wajah pohon itu menyeringai tipis. "Membunuh penjaga ladang? Kau telah melanggar keseimbangan alam. Apakah kau benar-benar berpikir kau pantas mendapatkan daun keabadian?" Aku tidak tahu," jawab Lila jujur. "Tapi aku ingin memperbaiki kesalahanku. Aku ingin belajar menghormati makhluk hidup." Pohon itu mengangguk pelan, lalu berkata, "Kalau begitu buktikanlah. Di antara dua jalan ini, hanya satu yang akan membawamu lebih dekat ke tujuanmu. Satu jalan penuh dengan kenyamanan, tetapi itu adalah tipuan. Jalan lainnya penuh dengan rintangan, tetapi itu akan membawamu pada kebenaran. Pilihlah dengan bijak." Lila menatap kedua jalan itu dengan bingung. Jalan pertama tampak indah, dengan bunga-bunga berwarna cerah di sepanjang sisinya dan sinar matahari yang menyelinap melalui dedaunan. Sementara itu, jalan kedua tampak gelap dan penuh dengan semak berduri yang menutupi jalannya. Hatinya ingin memilih jalan yang indah, tetapi ia mengingat kata-kata Ki Sancaka. Hanya mereka yang memiliki hati tulus dan mampu menghormati alam yang dapat menemukan daun keabadian. Jika ia memilih kenyamanan, itu hanya berarti ia menghindari tanggung jawab. Dengan menghela napas panjang, Lila menguatkan dirinya dan memilih jalan kedua, yang penuh dengan semak berduri. Pohon itu tersenyum, matanya bersinar terang. "Pilihan yang bijak, wahai gadis setengah ular. Namun perjalananmu baru saja dimulai." Ketika Lila mulai berjalan di jalan yang penuh duri itu, ia segera merasakan kesulitan. Semak-semak berduri menggores tubuhnya. Bahkan sisik di ekornya tidak cukup melindunginya dari rasa sakit. Tongkatnya sering tersangkut di akar-akar pohon yang tersembunyi di bawah dedaunan kering. Rasa lelah dan sakit membuatnya ingin berhenti. Ia mulai meragukan keputusannya. "Apa aku benar-benar sanggup melewati semua ini?" pikirnya. Namun, di tengah rasa putus asa itu, ia mendengar suara kecil. Ketika ia menoleh, ia melihat seekor burung kecil yang sayapnya terluka, tergeletak di tanah. Burung itu berusaha mengepakkan sayapnya, tetapi tidak bisa terbang. Hati Lila terenyuh. Ia mendekati burung itu dengan perlahan, takut menakutinya. "Kau terluka ya?" katanya lembut. Burung itu hanya berkicau pelan, seolah meminta tolong. Lila berhenti sejenak. Ia tahu bahwa membantu burung ini akan memperlambat perjalanannya. Tetapi,
Ia juga tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, melainkan tentang membuktikan bahwa ia telah berubah. Dengan hati-hati, Lila membalut sayap burung itu dengan daun lebar yang ia temukan di sekitar, lalu membawanya ke tempat yang lebih aman di bawah naungan pohon besar. Ia menaruh burung itu di sana dan berkata, "Aku harus melanjutkan perjalanan, tapi kau akan baik-baik saja di sini." Ketika ia kembali ke jalan setapak, ia merasa sedikit lebih ringan. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti arti menghormati makhluk lain, sekecil apapun mereka. Beberapa jam kemudian, Lila tiba di sebuah bukaan di tengah hutan. Di sana, ia melihat sebuah batu besar dengan ukiran kuno di permukaannya. Di atas batu itu, terdapat mangkuk berisi air yang berkilauan seperti perak cair. Lila mendekati batu itu, merasa tertarik. Namun, ketika ia mencoba menyentuh mangkuk itu, suara lain muncul dari udara. "Air ini adalah ujianmu yang berikutnya," suara itu berkata. "Minumlah jika kau ingin melanjutkan perjalananmu. Tapi hati-hati, air ini akan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya." Lila ragu-ragu. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Dengan penuh keberanian, ia mengambil mangkuk itu dan meminum airnya. Begitu ia menelan air itu, dunia di sekitarnya berputar. Ia melihat bayangan dirinya sendiri, bukan sebagai setengah ular, tetapi sebagai manusia. Namun, di sekeliling bayangan itu, ia melihat perbuatannya. Saat ia membunuh ular penjaga, saat ia mengabaikan peringatan alam, dan saat ia membiarkan kesombongannya menguasai dirinya. Air mata mengalir di wajah Lila. "Aku telah membuat begitu banyak kesalahan," katanya. "Aku telah merusak keseimbangan karena kebodohanku sendiri." Namun, bayangan itu mulai berubah. Ia melihat dirinya saat menolong burung kecil tadi. Ia melihat dirinya memilih jalan penuh duri, meski ia bisa memilih jalan yang mudah. Ia mulai melihat bahwa ia mampu berubah, meski perlahan. Ketika dunia kembali normal, suara itu berkata, "Kau telah menunjukkan keberanian dan penyesalan. Tapi perjalananmu masih panjang. Ingatlah, gadis setengah ular, perjalanan ini bukan hanya tentang menebus dosa, tetapi juga tentang menemukan dirimu yang sejati." Lila mengangguk, menyeka air matanya. Ia melanjutkan perjalanan dengan hati yang sedikit lebih ringan, tetapi penuh tekad. Perjalanannya di hutan keramat masih jauh dari selesai, tetapi ia tahu, ia tidak akan menyerah. Hutan keramat semakin menunjukkan wajah aslinya. Setelah melewati jalan berduri dan ujian air ajaib, Lila mendapati dirinya berada di bagian hutan yang jauh lebih lebat dan gelap. Di sini, sinar matahari hampir tak mampu menembus kanopi pohon yang menjulang tinggi, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di antara akar-akar besar yang menjalar seperti ular. Langkah Lila semakin berat. Tubuhnya yang setengah ular mulai terasa kelelahan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh berhenti. Setiap detik yang ia habiskan di hutan ini adalah pengorbanan besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya dan seluruh desa. Setelah berjam-jam berjalan, ia tiba di sebuah tempat yang berbeda dari bagian hutan lainnya. Sebuah gerbang batu raksasa berdiri megah di hadapannya. Gerbang itu dipenuhi ukiran-ukiran rumit berupa ular melingkar, pohon-pohon, dan sosok manusia. Di tengah gerbang itu, terdapat celah besar seperti pintu, tetapi tertutup oleh akar-akar pohon yang tebal dan hidup. Saat Lila mendekat, akar-akar itu mulai bergerak, seolah menyadari keberadaannya. Mereka merapat lebih erat, seperti mencoba melindungi sesuatu di balik gerbang. Lila berhenti sejenak, mengamati dengan hati-hati. Ketika Lila melewati gerbang batu yang telah dibuka oleh penjaga gerbang, ia melangkah ke dalam dunia yang berbeda. Bagian terdalam hutan keramat ini bukan seperti yang ia bayangkan. Pohon-pohon di sekitarnya tidak lagi gelap dan menyeramkan. Sebaliknya, batang-batang pohon berpendar lembut seperti lampu lentera, memancarkan cahaya keemasan yang menerangi setiap langkahnya. Daun-daun mereka berwarna perak, bergemerisik lembut saat angin menerpa. Namun, meski keindahan hutan itu memukau, Lila tidak bisa merasa sepenuhnya nyaman. Ada sesuatu yang aneh. Hawa di sekitarnya terasa berat, dan keheningan yang melingkupi hutan ini justru menambah ketegangan. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanannya. Lila memperhatikan tongkat hitam berkilauan yang diberikan oleh penjaga gerbang. Ada ukiran ular di sepanjang tongkat itu,
seolah hidup. Ketika ia menggenggamnya erat, ia merasakan hangat yang menenangkan. Apakah tongkat ini semacam pelindung? Pikirnya. Saat Lila melangkah lebih jauh, ia mulai menyadari bahwa ia tidak sendiri. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan-bayangan kecil bergerak di antara pepohonan. Bayangan itu terlihat seperti sosok manusia, tetapi tubuh mereka memancarkan aura kelabu, berbeda dengan cahaya keemasan di sekitar hutan. Siapa mereka? Lila bergumam, memperlambat langkahnya. Tiba-tiba, salah satu bayangan itu muncul di hadapannya. Sosok itu berbentuk seorang pria tua dengan tubuh bungkuk. Wajahnya terlihat muram, tetapi ada kesedihan yang mendalam di matanya. "Kenapa kau di sini?" tanya pria tua itu dengan suara serak. Lila terkejut, tetapi ia mencoba menjawab dengan tenang. "Aku mencari daun keabadian. Aku ingin menebus kesalahanku." Pria tua itu menggeleng pelan. Semua yang masuk ke sini punya alasan mereka sendiri. Tetapi, tidak semua alasan cukup kuat untuk menghadapi kebenaran. Sebelum Lila sempat bertanya lebih jauh, pria itu memudar, menjadi bayangan lagi dan menghilang ke dalam pepohonan. Namun, di mana ia berdiri, Lila melihat sebuah jalan setapak yang baru terbuka. Jalan itu mengarah ke tempat yang lebih gelap, meskipun hutan di sekitarnya masih bercahaya. Dengan penuh keraguan, Lila melangkah ke jalan itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan kakinya. Ia mulai mendengar suara-suara aneh di sekitarnya, bisikan-bisikan yang menyerupai gumaman makhluk tak kasat mata. "Kenapa kau membunuh penjaga itu? Kau pikir permintaan maafmu cukup untuk menghapus dosamu? Bagaimana jika kau gagal? Apakah kutukanmu akan selamanya?" Bisikan-bisikan itu mengisi kepalanya, membuat Lila merasa pusing. Ia berhenti berjalan dan menutup telinganya, tetapi suara-suara itu tidak berhenti. "Aku tidak bermaksud melukai siapapun," Lila berteriak. Suaranya bergema di antara pepohonan. "Aku hanya tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang kulakukan salah." Suara-suara itu mendadak berhenti. Keheningan kembali menyelimuti hutan, dan udara terasa dingin. Dari kegelapan di depannya, muncul sebuah cermin besar yang mengambang di udara. Cermin itu berkilau seperti air, memantulkan cahaya keemasan dari hutan di sekitarnya. Lila mendekati cermin itu dengan hati-hati. Ketika ia berdiri di depannya, ia tidak melihat bayangannya sendiri seperti yang ia harapkan. Sebaliknya, ia melihat kejadian di masa lalu, seperti potongan kenangan yang diputar ulang. Ia melihat dirinya di ladang, memegang tongkat kayu. Ia terlihat marah dan panik saat seekor ular besar menggeliat di antara tanaman jagung. Dengan penuh kemarahan, ia mengayunkan tongkatnya berkali-kali ke arah ular itu. Suara tongkat yang menghantam tubuh ular itu bergema di dalam pikirannya. Lila menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata. Ia tahu ia tidak bermaksud membunuh makhluk itu karena kebencian, tetapi karena ketakutan. Namun, melihat kejadian itu lagi membuatnya sadar betapa tidak adilnya ia terhadap makhluk yang hanya menjalankan tugasnya. Cermin itu kemudian berubah, menampilkan sosok dirinya saat ini, setengah manusia, setengah ular. Di sekelilingnya, ia melihat bayangan-bayangan orang yang pernah berbuat salah kepada alam, termasuk bayangan dirinya yang dahulu. Sebuah suara dalam cermin itu berkata, "Apakah kau benar-benar siap menerima tanggung jawab atas apa yang telah kau lakukan? Perjalanan ini bukan hanya tentang menebus kesalahanmu, tetapi juga belajar menerima dirimu yang sekarang." Lila menatap cermin itu, bingung. "Menerima diriku yang sekarang," ulangnya. Suara itu melanjutkan, "Kutukan ini tidak hanya untuk menghukummu, tetapi untuk mengajarimu. Tubuh setengah ular itu adalah simbol penghubungmu dengan alam. Kau harus belajar untuk hidup sebagai bagian dari alam, bukan melawan atau menguasainya." Lila terdiam. Kata-kata itu perlahan mulai masuk ke dalam hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus untuk kembali menjadi manusia, tanpa benar-benar memahami apa yang harus ia pelajari dari pengalaman ini. Ketika cermin itu menghilang, jalan di depannya terbuka. Di ujung jalan itu, Lila melihat sebuah sungai kecil yang mengalir dengan tenang. Airnya berkilau seperti kristal, dan di tepi sungai itu, ia melihat sekelompok makhluk kecil yang tampak seperti peri. Makhluk-makhluk itu memiliki tubuh mungil dengan sayap transparan yang bersinar lembut.
Mereka menatap Lila dengan penuh perhatian, tetapi tidak mendekat. Salah satu dari mereka, yang tampaknya pemimpin kelompok itu, akhirnya terbang mendekati Lila. "Kau telah melalui banyak hal untuk sampai ke sini," kata peri itu dengan suara lembut. "Tetapi perjalananmu belum selesai. Sungai ini adalah jalan menuju tempat daun keabadian berada. Namun, untuk menyeberanginya, kau harus memberikan sesuatu yang berharga." Lila mengerutkan kening. "Apa yang harus aku berikan?" Peri itu tersenyum tipis. "Hanya kau yang tahu apa yang paling berharga bagimu." Lila termenung. Ia memandang tongkat hitam di tangannya, lalu ke arah tubuhnya yang setengah ular. Ia mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya paling berharga dalam hidupnya. Apakah itu masa lalunya sebagai manusia, atau pelajaran yang ia dapatkan selama perjalanan ini? Dengan hati-hati, ia menunduk, menyentuh air sungai yang dingin. Dalam diam, ia mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan daun keabadian, tetapi juga tentang menemukan dirinya yang sebenarnya. Dan dengan tekad yang baru, ia bersiap untuk menyeberangi sungai itu, meninggalkan keraguan dan ketakutannya di belakang. Sungai yang terbentang di hadapan Lila tampak tenang, airnya berkilau seperti kristal, memantulkan cahaya lembut dari pohon-pohon yang mengelilinginya. Suara gemericik air yang mengalir menciptakan suasana damai, tetapi Lila tahu bahwa perjalanan ini jauh dari selesai. Peri yang terbang di hadapannya berkata dengan suara lembut, "Kau telah datang sejauh ini, Lila. Tapi untuk menyeberang sungai ini, kau harus melepaskan sesuatu yang berharga." Lila menatap sungai yang tenang, tetapi dalam hatinya ada ketegangan yang mulai tumbuh. "Apa yang harus aku lepaskan?" tanya Lila, suaranya hampir terdengar ragu. Peri itu mengangguk pelan, seolah memahami keraguan Lila. "Kau harus melepaskan ego dan rasa takutmu. Kau harus rela melepaskan bagian dari dirimu yang kau anggap paling penting, yang selama ini menahanmu untuk melangkah maju." Lila terdiam, merenung. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya yang belum bisa ia lepaskan. Ia sudah tahu bahwa perjalanannya ini bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin. Namun, apa yang harus ia lepaskan? Peri itu melanjutkan, "Hanya dengan melepaskan yang paling berharga dalam dirimu, kau akan bisa menyeberangi sungai ini. Karena di balik sungai ini adalah tantangan terakhir yang akan menguji ketulusan hatimu." Lila merasakan beban yang berat di dadanya. "Aku takut," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. "Aku takut kehilangan diri ini. Takut jika aku melepaskan bagian dari diriku, aku tidak akan tahu siapa aku lagi." Peri itu terbang lebih dekat, mengusap punggung tangan Lila dengan sayapnya yang lembut. "Itulah ujianmu, Lila. Keberanian untuk berubah, keberanian untuk menerima dirimu yang baru. Jangan takut, karena apa yang kau lepaskan adalah sesuatu yang sudah waktunya pergi." Dengan napas berat, Lila menatap air sungai yang jernih, mencoba mencari jawabannya di dalam diri. Ia merasa seakan ada bagian dari dirinya yang masih terikat pada masa lalunya, seperti rasa bersalah yang terus mengganggu pikirannya. Mungkin itu yang harus ia lepaskan. "Apa yang aku takutkan adalah bagian dari masa laluku," pikir Lila, menyadari. "Ketakutanku pada diriku yang setengah ular. Aku takut bahwa orang lain akan melihatku sebagai monster, atau lebih buruk lagi, aku takut kehilangan rasa kemanusiaanku." Peri itu tersenyum lembut, seolah mendengar bisikan hatinya. "Melepaskan rasa takutmu adalah langkah pertama untuk menyembuhkan dirimu, Lila. Jangan biarkan masa lalu menentukan siapa dirimu yang sebenarnya." Lila menundukkan kepalanya, menenangkan pikirannya. Perlahan, ia mulai melepaskan ketakutannya. Ia membayangkan rasa takut itu sebagai batu besar yang mengekang hatinya, dan dengan satu hembusan napas panjang, ia membayangkan batu itu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang hanyut terbawa arus sungai. Ketika ia membuka matanya, ia merasakan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bebas. Bebas dari rasa takut dan kekhawatiran. Ia tahu bahwa perjalanannya bukan hanya tentang menemukan daun keabadian, tetapi juga tentang menemukan dirinya yang sejati. Dengan tekad baru, Lila melangkah menuju sungai. Setiap langkah terasa lebih ringan, meskipun air sungai itu dingin dan dingin. Namun, ia tidak merasa kedinginan. Justru, air itu memberi rasa nyaman, seperti memeluk tubuhnya dengan lembut.
Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti bagian dari proses penyembuhan. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukanlah tentang mencapai tujuan akhir, tetapi tentang perjalanan itu sendiri, tentang bagaimana ia belajar untuk menghargai setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap perubahan dalam dirinya. Sungai yang tadinya terlihat begitu luas kini terasa sempit, dan sebelum ia menyadari, ia sudah sampai di sisi lainnya. Ketika kakinya menginjak tanah di tepi sungai yang lain, Lila merasakan aliran energi yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Seolah-olah sungai itu telah mentransfer kekuatan dan kebijaksanaan dari dunia lain ke dalam dirinya. Di hadapannya, ia melihat sebuah tempat yang lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan. Sebuah lembah yang dipenuhi dengan bunga-bunga bercahaya, pohon-pohon yang tumbuh dengan anggun, dan udara yang terasa segar dan murni. Di tengah lembah itu, terhampar sebuah pohon besar yang tingginya menjulang ke langit, dengan daun-daunnya yang berkilau seakan menyatu dengan cahaya matahari. Lila tahu bahwa di sanalah daun keabadian berada. Namun, di bawah pohon itu, berdiri sebuah sosok besar yang memancarkan aura kekuatan, makhluk yang sepertinya merupakan penjaga dari daun keabadian itu. Ia tampak seperti sosok wanita, dengan tubuh setengah ular yang besar, berbeda dari makhluk-makhluk yang pernah Lila temui sebelumnya. Matanya berwarna hijau terang, dan pandangannya tajam, penuh kebijaksanaan yang mendalam. Makhluk itu memandang Lila dengan serius. "Kau datang jauh untuk mencari daun keabadian, Lila," katanya dengan suara yang dalam dan menggelegar. "Tetapi, untuk mendapatkan apa yang kau cari, kau harus melewati ujian terakhir. Bukan hanya tentang keberanian, tetapi tentang ketulusan hati dan kesediaan untuk menerima kenyataan." Lila mengangguk dengan penuh keteguhan. Ia tahu bahwa perjalanan ini adalah ujian yang paling penting dalam hidupnya. "Aku sudah siap," jawabnya. Suaranya tenang namun penuh keyakinan. "Aku datang bukan hanya untuk mencari daun keabadian, tetapi untuk belajar menghormati semua makhluk hidup, termasuk diriku sendiri." Penjaga itu mengamati Lila dengan seksama, dan setelah beberapa saat, ia berkata, "Sebelum kau dapat mengambil daun keabadian, kau harus menunjukkan kepada kami bahwa kau telah memahami hakikat sejati dari kehidupan dan kematian, dari penerimaan dan perubahan." Dengan gerakan lambat, penjaga itu mengangkat tangannya, dan sebuah cahaya lembut muncul di sekitar Lila. Dalam sekejap, ia merasa seperti terhubung dengan alam semesta, dengan bumi, dengan langit, dengan setiap makhluk hidup di sekitarnya. Ia merasakan segala rasa takut dan penyesalan yang pernah ia miliki mengalir keluar dari tubuhnya, tergantikan oleh kedamaian yang dalam. "Perjalananmu belum berakhir, Lila," kata penjaga daun keabadian. "Tetapi kau telah siap. Daun ini adalah simbol dari kehidupan yang tak terputus, seperti aliran sungai yang tak berhenti. Ambillah daun itu, dan kau akan menemukan jalanmu yang sejati." Lila mengangguk, dan dengan hati yang penuh rasa syukur, ia melangkah ke depan, meraih daun keabadian yang bersinar. Dalam momen itu, ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya, dan siap untuk menghadapi apapun yang datang selanjutnya dalam perjalanan hidupnya.